Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Aktasya Rafina dari kelas PBA 5D ingin menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam bahasa Arab. Yang harus diperhatikan yaitu ada dua alasan bahasa bawa atau ibu merupakan kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, anak kecil lebih cepat menerima bahasa ibu. Terdapat 5 prinsip pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, prinsip prioritas atau al-mabadi al-ulawi ayah. Nah, pada prinsip prioritas ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu penyampaian materi harus memperhatikan prinsip prioritas yang mengajarkan, mendengarkan, bercakap sebelum menulis. Jadi seorang guru mengajarkan maharo istima dan maharo kalam sebelum maharo alkitabah. Jadi ini sudah menjadi prinsip yang tidak boleh kita langgar, karena kemampuan mendengar dan bercakap. Setelah itu qiraat dan kitabah merupakan materi dasar yang perlu dilaksanakan. Dan yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengajarkan kosakata yang dimulai dari hal terdekat dari sekeliling siswa. Contohnya, sawah, kebun, sekolah, rumah, masjid, dan keluarga. Nah, yang kedua yaitu prinsip korektivitas atau al-mabadi ad-daqoh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam prinsip korektivitas ini, yaitu yang pertama, prinsip ini diterapkan ketika mengajarkan materi-materi fonetik, fonemik, atau aswat. Maksudnya di prinsip korektivitas ini yaitu dari seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi juga melakukan pembetulan atau koreksi dan membiasakan peserta didik untuk kritis. Prinsip korektivitas berlaku ketika seorang siswa disuruh menirukan, misalnya babun, kutubun. Tapi ada siswa yang salah dalam pengucapannya, mahroj huruf, maka guru harus membenarkan dari ucapan murid tersebut. Dan ini dinamakan korektivitas. Prinsip ini terjadi pada fonetik, fonemik, aswat, dan juga aswat. Ada pengaruh pada bahas ibu mereka sehingga terjadi pengaruh pada bahasa ibu mereka. Dan yang ketiga yaitu prinsip bertahap atau berjenjang at-tadarus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada 3 kategori dari prinsip berjenjang. Yang pertama, pergeseran dari konkret ke abstrak. Yang kedua yaitu global ke detail. Yang ketiga, dari yang sudah diketahui dan yang ke yang belum diketahui. Ada kesinambungan apa yang diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Dan ada peningkatan bobot pelajaran terdahulu dengan selanjutnya, baik jumlah jam maupun materi. Maksudnya berjenjang ini, materi-materi bahasa Arab itu jenjang pengajaran mufradat hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaan, yaitu dengan memberi materi kosakata yang banyak yang digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar, dan memberi materi-materi kata sambung dari yang konkret ke abstrak. Jadi kita harus mengajarkan kosakata yang sifatnya konkret seperti maktabun yang sifatnya nyata. Di semua siswa tidak langsung memberikan kosakata yang sifatnya abstrak, sehingga mereka akan sulit untuk menangkap kosakata tersebut. Contohnya yang abstrak yaitu harun, baridun. Nah, yang keempat yaitu prinsip pembelajaran keberagaman. Meyakini pentingnya faktor ini untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama dari belajar secara hafalan. Misalkan, dalam pengajaran kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkan dalam konteks
Sehingga kalau kita mengajarkan qawaid atau tambahan, yaitu secara teoritis bagi siswa atau peserta didikan kesulitan menguasai dan memahaminya. Bagaimana solusinya? Seorang pengajar bahasa Arab atau guru hendaknya mengajarkan tata bahasa yaitu dalam konteks. Misalkan ada dialog di dalam dialog. Itu kalau kita ingin mengajarkan materi tentang isim isyarah, kita cantumkan dalam dialog tersebut. Nah, terdapat isim isyarahnya sehingga secara tidak langsung siswa itu belajar tentang isim isyarah, tapi dalam konteks hiwar atau konteks bacaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip pujian atau imbalan. Ini menegaskan manusia secara universal, yaitu terdorong melakukan sesuatu karena imbalan atau karena hadiah, atau karena kita melakukan sesuatu ingin dipuji. Seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.